Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan di dalam ibadah kita saat ini adalah menjadi pengikut Yesus yang berani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang mendengar bahwa akan ada bahaya yang mengancam hidupnya, tentu dia akan berusaha untuk mencari cara supaya bisa terhindar dari bahaya tersebut. Upaya menghindari bahaya itu disebabkan orang tentu tidak mau menanggung dampaknya. Karena tentu dampak yang akan dihadapi pasti membawa penderitaan. Karena di sisi yang lain, orang tidak mau untuk menanggung, merasakan suatu penderitaan. Sebagai misal, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu diumumkan bahwa jalan pendakian ke Gunung Sindoro diusulkan ke Pemda untuk ditutup sementara. Karena sejak pemberlakuan new normal, sangat banyak orang-orang yang ingin mendaki gunung. Dan tentu ketika banyak orang mendaki gunung, di sana membuat satu kerumunan. Padahal wabah COVID saat ini masih terjadi. Nah, ini adalah satu antisipasi adanya bahaya wabah yang mungkin bisa makin menyebar kembali dan membawa penderitaan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga sikap Petrus saat mendengar bahwa Tuhan Yesus akan menghadapi ancaman bahkan penderitaan. Petrus menarik dan menegur Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Inilah antisipasi Petrus supaya Tuhan Yesus tidak menghadapi penderitaan. Alasan Petrus melakukan hal itu mungkin spontanitas, karena tidak semestinya. Yesus adalah Mesias, dan seorang Mesias tidak boleh menderita. Juga satu kewajaran manusia, jika mendengar adanya bahaya yang mengancam, tentu berupaya untuk menghindari. Namun di dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus terlihat justru menyediakan diri, menyongsong penderitaan itu.
Bagi Tuhan Yesus, hal itu dilakukan bukan karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa melepaskan dirinya dari ancaman itu, melainkan saudara-saudara, itu adalah jalan yang mesti ditempuh untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus pun kemudian mengajak murid-muridnya untuk dapat melihat bahwa keselamatan itu dapat dialami, dapat dirasakan jika dampaknya bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk yang lain, sekalipun harus mengorbankan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejak pemberlakuan new normal, aktivitas masyarakat seakan sudah kembali normal. Sekalipun untuk anak-anak sekolah saat ini masih ada pemberlakuan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nampak masyarakat seakan tidak takut lagi adanya bahaya wabah yang terjadi. Hal tersebut nampak jika kita melihat di pasar-pasar, sebagian besar sudah jarang menggunakan masker. Bahkan mungkin protokol kesehatan pun seringkali dilalaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah keberanian seperti ini yang perlu dimiliki? Tentunya yang perlu dimiliki bukan keberanian yang bersifat nekat. Sekali lagi, bukan keberanian yang bersifat nekat, tetapi keberanian yang selaras. Artinya bahwa orang percaya memang tidak boleh takut terhadap apapun, tetapi juga harus tetap setia untuk mengikuti aturan yang ada. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah keberanian dengan meneladan keberanian Kristus, yaitu keberanian untuk menanggung berbagai penderitaan bagi kemuliaan Allah. Jadi orang percaya dalam menjalani hidup, sekalipun harus menanggung berbagai penderitaan, menanggung berbagai kesulitan, menanggung sakit penyakit, tidak boleh gentar, tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa takut, tetapi harus memiliki sikap untuk berani menanggung semuanya itu. Karena Tuhan sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Sehingga ketika orang percaya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, tetap berani menanggung berbagai penderitaan dengan tetap setia kepada Tuhan, berarti hidupnya sudah dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.